persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 Mei 2025, hari biasa Pekan Paskah kelima, disusun dan dibawakan oleh Frater Arsen Kobo SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada perjamuan malam terakhir, ketika Yesus sedang berada di ruang atas bersama murid-muridnya, Dia memberikan pengajaran dan persiapan kepada mereka tentang bagaimana mereka akan menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Yesus menyadari bahwa murid-muridnya akan merasa cemas dan takut setelah kepergiannya. Oleh karena itu, Dia berusaha menghibur dan memperkuat iman mereka. Yesus menawarkan damai sejahtera yang berasal darinya, bahwa damainya berbeda dari damai yang diberikan dan ditawarkan oleh dunia. Damainya ini membawa kesejukan, ketenangan, harapan, dan kepercayaan. Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa meskipun Dia pergi, tetapi Dia akan kembali kepada mereka. Dalam hal kepergiannya, Dia menekankan pentingnya kasih mereka kepadanya sebagai dasar sukacita, karena kepergiannya ada untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kembali kepada Bapa dan pencurahan Roh Kudus. Yesus memberikan nubuat tentang masa depan untuk memperkuat iman murid-muridnya. Dia ingin agar mereka percaya kepadanya dan pada rencana Allah. Maka Dia berkata, "Sekarang juga, sebelum terjadinya hal itu, Aku mengatakannya kepadamu, supaya ketika hal itu terjadi, kamu percaya. Meskipun aku tidak akan banyak berbicara lagi dengan kamu, sebab penguasa ini akan segera datang, tetapi dia tidak mempunyai kuasa sedikit pun atas diriku." Perkataan Yesus ini sesungguhnya merujuk kepada iblis, sehingga Yesus menegaskan bahwa meskipun iblis yang adalah penguasa dunia itu akan datang, tetapi dia tidak memiliki kuasa sedikit pun atasnya. Dalam ayat 31, Yesus mengungkapkan bahwa
Penderitaan yang ia terima adalah wujud kasihnya kepada Bapa. Maka dia mengajak murid-muridnya, "Bangkitlah, marilah kita pergi dari sini." Kata pergi dalam konteks ini yaitu pergi untuk melakukan kehendak Bapa yang merupakan inti dari misinya di bumi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup ini seringkali kita menghadapi berbagai macam kecemasan dan ketidakpastian. Misalnya, rasa cemas karena jodoh yang belum pasti, sedangkan umur sudah pasti, semakin hari semakin bertambah. Atau rasa cemas sebelum mengikuti ujian karena minimnya persiapan sementara tidak ada pohon daun. Ataupun rasa cemas karena menderita sakit dan hampir mati, sedangkan seumur hidup baru 2 kali mengaku dosa, yaitu sebelum menerima komuni pertama dan sebelum menerima sakramen perkawinan. Menanggapi hal ini, Yohanes pada hari ini mengajak kita untuk selalu mengarahkan diri ke ruang atas, ruang di mana kita akan berjumpa dengan Yesus, ruang di mana kita akan menerima damai sejahtera darinya, yaitu damai yang penuh dengan sukacita, yang melampaui segala pemahaman, damai yang menghantar kita kepada aura dan aroma surgawi. Dan ruang atas ini hanya bisa kita rasakan ketika kita dengan tekun berdoa, merenungkan firman dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Hal ini tentunya akan menghalau segala kecemasan dan ketidakpastian kita akan masa depan. Hal kedua yang hendak diutarakan oleh Yohanes pada hari ini yaitu pentingnya mengasihi dan bersukacita. Mengasihi Yesus berarti kita harus bersukacita dalam segala keadaan, termasuk saat-saat sulit. Kita perlu mencari sukacita dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, serta berkomitmen untuk mengikuti perintah-Nya. Dengan demikian, kita akan disadarkan bahwa meskipun ada tantangan dari penguasa dunia yang mungkin tampak kuat, namun kuasa Tuhan jauh lebih besar. Oleh karena itu, ketika menghadapi kesulitan, penting untuk kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita dan memiliki rencana yang terbaik di balik penderitaan yang kita alami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita belajar untuk selalu tekun berdoa, merenungkan firman Tuhan dan melaksanakannya melalui tindakan kasih terhadap sesama. Dengan demikian, sukacita kita akan menjadi penuh. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.